Pernah nggak kamu bertanya, kenapa setiap kali ada konflik kecil, dadamu langsung sesak? Kenapa ketika seseorang terlambat membalas pesan, kamu langsung berpikiran akan ditinggalkan? Dan kenapa kamu sudah memaafkan masa lalu, tetapi tubuhmu masih mudah panik, sulit rileks, bahkan sulit percaya pada orang lain? Kalau kamu pernah mengalami hal seperti itu, mungkin masalahnya bukan karena kamu kurang kuat, bukan juga karena kamu belum move on. Mungkin tubuhmu masih mengingat sesuatu yang tidak lagi disimpan oleh pikiranmu. Dan hari ini, kita akan memahami kenapa hal itu bisa terjadi. Sebelum kita berbicara tentang tubuh, kita perlu memahami apa sebenarnya trauma itu. Banyak orang berpikir trauma adalah kejadian yang sangat buruk. Padahal, trauma tidak selalu ditentukan oleh besar atau kecilnya sebuah peristiwa. Yang lebih menentukan adalah bagaimana pengalaman itu dirasakan oleh sistem saraf kita. Dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, misalnya kehilangan pekerjaan. Yang satu mampu bangkit setelah beberapa bulan, yang satu lagi justru tetap hidup dalam rasa takut, sulit percaya diri, dan selalu merasa hidupnya tidak aman. Bukan karena salah satu lebih lemah, tetapi karena pengalaman tersebut diproses secara berbeda oleh tubuh dan pikirannya. Jadi, trauma bukan hanya tentang apa yang terjadi. Trauma adalah apa yang terjadi di dalam diri kita setelah peristiwa itu terjadi. Misalnya, seorang anak kecil. Bagi orang dewasa, bentakan mungkin hanya terdengar sebagai kemarahan sesaat. Tetapi, bagi seorang anak yang bergantung sepenuhnya kepada orang tua, bentakan bisa terasa seperti ancaman terhadap rasa aman. Tubuh anak tidak bisa berkata, ayah sedang stres. Tubuh hanya menganggap satu pesan, aku nggak aman. Dan pengalaman inilah yang dapat membentuk cara sistem saraf bekerja hingga dewasa. Seringkali kita berpikir bahwa semua pengalaman disimpan di otak sebagai ingatan. Padahal, setiap pengalaman juga melibatkan tubuh. Coba bayangkan saat kamu sedang takut, apa yang sedang terjadi? Jantung berdetak lebih cepat, nafas menjadi lebih pendek, otot menegang, telapak tangan berkeringat, perut terasa tidak nyaman. Semua itu menunjukkan bahwa tubuh tidak hanya menyaksikan pengalaman tersebut. Tubuh ikut mengalaminya saat kita menghadapi ancaman, tanpa sadar otak mengaktifkan sistem bertahan hidup. Tujuannya sederhana, membantu kita tetap selamat. Masalahnya, jika pengalaman itu terlalu berat atau terjadi berulang kali, sistem saraf bisa tetap berada dalam mode siaga meskipun ancamannya sudah tidak ada lagi. Inilah yang sering membuat banyak orang bingung. Mereka berkata, aku tahu kok, orang itu bukan orang yang menyakitiku. Aku tahu sekarang aku sudah aman. Tetapi tubuh tetap bereaksi. Kenapa? Karena sistem saraf bekerja jauh lebih cepat daripada pikiran sadar. Sebelum kita sempat berpikir, tubuh sudah lebih dulu memindah lingkungan kita. Apakah tempat ini aman? Apakah orang ini bisa dipercaya? Apakah aku harus melindungi diriku? Kalau di masa lalu, tubuh pernah belajar bahwa situasi tertentu berbahaya, ia bisa memberikan alarm bahkan ketika situasinya sudah berbeda. Bukan karena tubuh salah, melainkan karena tubuhmu sedang berusaha melindungi. Misalnya, seseorang pernah berkali-kali dikhianati. Saat pasangan baru terlambat membalas pesan, pikirannya mungkin berkata, mungkin dia sedang sibuk. Tetapi tubuh berkata, hati-hati, jangan sampai terluka lagi. Atau seseorang yang sering dibentak saat kecil, ketika atasannya berbicara dengan nada sedikit lebih keras, tanpa sadar tubuh langsung menegang. Padahal situasinya belum tentu sama. Yang bereaksi adalah pola pelindungan yang pernah dipelajari oleh tubuhmu. Kabar baiknya adalah sistem saraf bersifat adaptif, artinya ia mampu belajar kembali. Tujuan pemulihan
bukan menghapus ingatan, karena masa lalu memang tidak bisa diubah. Yang bisa berubah adalah cara tubuh merespon ingatan tersebut. Ketika sistem saraf mulai mengalami lebih banyak pengalaman yang lebih aman, didengar, diterima, dan tidak lagi harus terus berjaga-jaga, perlahan tubuh akan mulai belajar bahwa ancaman itu sudah berlalu. Inilah mengapa proses pemulihan seringkali tidak cukup hanya dengan memahami masalah secara logis. Tubuh juga perlu diberi kesempatan untuk merasa aman kembali, dan proses itu biasanya berlangsung perlahan. Dengan latihan regulasi emosi, hubungan yang suportif, serta pendekatan terapi yang sesuai. Kalau ada satu hal yang ingin aku titipkan dari video ini, mungkin adalah jangan buru-buru marah kepada tubuhmu. Tubuhmu bukan sedang mempersulit hidupmu. Ia sedang menjalankan tugas yang dulu pernah membantumu bertahan. Mungkin respon yang hari ini terasa menghambat, dahulu adalah cara terbaik yang tubuhmu miliki untuk melindungimu. Dan ketika kita memahami hal itu, kita bisa mulai melihat diri sendiri dengan lebih lembut. Bukan sebagai seseorang yang rusak, tetapi sebagai seseorang yang sedang belajar untuk merasa aman kembali. Kalau video ini memang bermanfaat untukmu, jangan lupa untuk subscribe agar kamu nggak ketinggalan pembahasan tentang trauma, sistem saraf, dan proses pemulihan yang akan aku bahas ke depannya. Aku juga ingin mendengar pengalamanmu. Bagian mana dari video ini yang paling mengena? Tulis di kolom komentar, karena bisa jadi ceritamu akan membuat orang lain merasa nggak sendirian. Dan jika kamu merasa membutuhkan ruang aman untuk eksplorasi pengalamanmu, aku siap mendampingimu.